semuanya, apa kabar kalian? Selamat malam. Untuk tema kali ini adalah doa dari seseorang yang tembus ke semesta untuk dirimu, ya. Doa dari seseorang untuk dirimu yang tembus ke semesta. Kalian relax aja, santai, karena ini doa dia untuk kamu. Four of Autumn. Orang ini tuh concern banget ya sama kehidupan kamu, sama keuangan kamu, ya. Dia tuh bilang, dia berdoa di sini supaya kamu tuh bisa memanage segala macam yang kamu punya, mau aset, mau keuangan, itu nggak boleh boros, intinya gitu ya. Kamu bisa mencapai sebuah balancing atau keseimbangan dalam kehidupan kamu dalam jangka waktu yang lama. Dia tuh pengen kamu tuh rajin menabung. Ya, orang ini tuh pengen kamu tuh punya banyak duit. Kamu harus save money. Hentikan pembelian barang-barang yang tidak berguna. Yang kedua, di sini kamu tuh sering banget ya terdistraksi dan jatuh dengan pikiranmu sendiri atau dengan perkataan orang-orang di luar. Seseorang di sini itu mendoakan kamu supaya kamu tidak hilang fokus. Dia sih berharap ya, dia sih berharap banget nih. Kamu itu punya seseorang yang bisa dipercaya. Jadi kamu nggak terlalu fokus dan tidak terlalu nggak terlalu fokus dengan hal-hal yang negatif gitu loh. Kamu tuh butuh support, ya. Kamu tuh butuh orang yang bisa kayak kasih, ayo kamu jangan lemah, kamu harus gini, kamu harus kuat, kayak gitu. Ini yang aku tangkep sih ya teman-teman. Jadi sebenarnya bagus juga sih kalau seandainya dia bilang kamu butuh seseorang, karena mungkin kamu nggak mudah untuk mengeluarkan isi pikiran gitu loh. Terus ada King of Winter. Kamu harus konsultasi dengan seseorang sih, ya. Kamu harus bicara. Kamu harus berani untuk konsultasi. Kalau perlu cari bantuan profesional. Misal nih, kamu lagi kejerat utang, kamu lagi banyak masalah pikiran, itu kan bisa ke ahli keuangan. Atau kamu bisa nanya ke dia, aku harus gimana ya manage keuangan aku? Supaya kamu tuh punya pandangan objektif. Jadi nggak semua yang kamu pikirkan itu kamu jalanin. Enggak, aku bisa manage uangku sendiri, tapi nyatanya nggak bisa. Gitu ya. Ada kartu Five of Autumn. Ini bener-bener teman-teman, aku lebih ngelihatnya dia lebih concern kepada kehidupan kamu dan ke arah keuangan. Dia berdoa di sini supaya kamu tuh tidak buru-buru dalam bertindak, apalagi dalam pekerjaan, karena dia cuma minta kamu hati-hati untuk mengeluarkan uang kamu. Dia tuh kayak ngerasa kamu tuh lagi banyak masalah keuangan, dan itu tuh menjadi tantangan kamu, entah dari tahun kemarin, entah di tahun ini. Tapi aku lebih ngelihat kayak doanya dia ke kamu itu bukan lebih karena supaya kamu cinta aku, enggak, tapi lebih kepada keuangan, karena lebih kuat kepada keuangan. Dan kamu tuh cuman didoain sama dia biar kamu tuh ibaratnya kayak sukses gitu loh. Kamu harus terima nasihat, ya. Dia tuh pengen kamu tuh nurut sama seseorang yang bisa kamu benar-benar percaya. Nah, di sini aku kalau ngeliat energinya itu Nine of Summer. Orang ini tuh sangat perhatian loh sama kamu, teman-teman. Ya, dia sangat berharap banget kamu itu maju.
kamu itu uangnya juga stabil, supaya kamu nggak uring-uringan, agar semua keinginan kamu yang menjadi impian itu bisa terwujud. Orang ini tuh berharap ada satu keajaiban dalam hidup kamu. Dia berharap doanya tuh dijabah sama semesta ya. Dan ini yang kemungkinan dijabah, karena kita bacanya yang telah dijabah ya. Ini akan terjadi berarti. Apalagi doanya. Tuh, rejeki. Orang ini lebih berfokus kepada hidup kamu, lebih kepada rejeki, lebih kepada bagaimana kamu bisa membuat sebuah perubahan yang bisa benar-benar kayak menunjang jangka panjang gitu loh. Dia doain kamu sukses dalam bekerja juga, uangnya lancar. Ini uang. Pikiran dia tuh ke kamu tuh mengenai uang. Bagus sih kalau dikasih rezeki ya kan. Dia minta kamu tuh untuk bersabar. Kamu kuat ya. Tidak usah gubris dengan omongan-omongan orang yang ada. Dia mau kamu mulai kayak menghindari orang-orang yang membuat kamu tuh cuman main-main aja. Kamu harus fokus sama karir kamu. Kamu gak bisa ngarepin orang lain. Dia tahu mungkin di sini ada yang janda atau duda. Dia cuma minta kamu itu nggak termakan lagi dengan dengan kisah-kisah cinta lapuk gitu, cinta masa lalu yang sebenarnya tidak membuat energi kamu makin bagus gitu. Mendingan kamu sendiri. Dia mau kamu sendiri, karena dengan sendiri kamu tuh lebih kuat. Dia minta kamu untuk banyak ibadah. Karena dengan kamu ibadah, kamu tuh selain dapat pahala juga, mentor kamu tuh langsung Tuhan. Paham kan? Ini aku bisa ngerasain energinya dia nih ada sedikit spiritual, dan memang dia concern kepada kehidupan duniawi juga. Namun dia spiritual, karena dia ngedoain kamu tuh supaya kamu tuh at least ibadahnya bagus, tidak boleh ngeluh sama Tuhan. Terus kamu punya janji apa nih untuk perkembangan spiritual kamu? Misal, Tuhan, aku mau ibadah gitu loh. Kamu harus janji dan kamu harus tepati. Demi apa sih ibadah itu? Buat ya ketenangan hati kamu. Kamu tahu kamu selama ini salah, kamu disadarkan, menjauhi dari ego, take break dulu dari kehidupan kamu yang hahihi, ya. Karena mentor kamu di sini tuh langsung langit loh. Bukan cuma dia. Dia mau kamu tuh percaya proses, ya, percaya kalau hidup itu pasti ada kecewanya, pasti ada senangnya, walaupun mungkin banyak kecewanya ya. Tetapi apapun yang terjadi sama dirimu sekarang ini, pasti ada alasannya dari setiap masalah. Mungkin kamu diberikan masalah karena pada nantinya kamu dipersiapkan untuk kamu tuh kayak dihilangkan dari trouble di kemudian hari, makanya dihadapinya sekarang. Kan kalau kita dapat masalah, kita tuh pasti akan mendapatkan sebuah pelajaran kan teman-teman. Ibaratnya kita tuh akan ngedapetin ngedapetin satu ilmu, atau gimana kita tuh powernya tuh makin nambah. Kayak aku udah sering kok dapat masalah yang lebih besar gitu dari ini gitu kan. Ya ada solusinya dengan cara apa? Bersabar. Kalau kamu di sini solusinya adalah masalah keuangan seperti yang aku prediksi di sini, maka ya kuncinya adalah bersabar, karena dia punya power of doa loh. Ya, doa seseorang ini itu sungguh-sungguh dilakukannya.
Dia mau kamu sukses. Urusan-urusan kamu mengenai keuangan, mungkin kamu ditipu sama seseorang, rezeki kamu tuh akan kembali dalam bentuk lain gitu loh. Nggak harus mempanis seseorang yang menipu kamu. Orang yang menipu kamu ya teman-teman, itu sudah ada namanya karmanya, bohong dan lain-lain. Itu biasanya nggak akan tenang. Entah either hidupnya sakit-sakitan ya, entah either kalau orang serakah itu nanti ya pada akhirnya nggak akan enak lah ya, nggak akan enak. Meninggalnya pun juga nggak enak. Di sini ada kartu Eight of Winter. Dia tuh selalu mengingatkan ya, maksudnya gini, apa yang sudah kamu lakukan tuh sudah kamu pikirkan dengan resiko yang tinggi. Karena kamu nih orangnya suka kayak apa ya, mengambil resiko kemudian menyesalinya. Habis itu kamu stuck karena nggak ada perkembangan. Kamu sebenarnya itu masih punya source, asal kamu tuh harus percaya diri. Dia mendoakan kamu tuh supaya bangkit lagi dan percaya diri lagi. Dia itu mendoakan supaya kamu itu kekuatannya itu bertambah di kala kamu tuh lagi lemah, lagi loyo. Walaupun kamu sekarang ini mungkin ada yang tidak percaya diri dikarenakan mungkin kamu lagi hancur, dikarenakan kamu juga lagi nggak cakep gitu, atau mungkin kamu lagi depresi. Dia ingin meminta ya kepada kamu itu supaya kamu tuh bisa dilepaskan dari energi-energi yang seperti itu. Pesimisnya kamu itu loh. Ya, kalau misalnya udah jatuh, itu akan jadi bahan sampai 100 tahun mendatang gitu loh. Dan itu yang membuat kamu tidak maju-maju. Ini adalah doa dari seseorang itu, teman-teman. Kemudian, di sini aku mau pakai kartu ya. Pakai tarot. Niat dan maksud dari doa-doa dia ini. Niat dan maksud dari doanya padamu. Wow, ini nanti aku tutup ya teman-teman. Ada kartu El Diablo. Artinya dia tuh pengen kamu tahu bahwa dia itu orang yang nyata depan kamu gitu loh, yang bener-bener ngikat kamu. Dia mau ada koneksi yang sangat jangka panjang sama kamu, bukan untuk mempermanfaatkan kamu, enggak, tapi dia pengen ada kestabilan jangka panjang ya, stabil secara jangka panjang. Yang kedua, di sini ada kartu Chalice ya. Di dalam suka dan duka, karena kartunya The Devil di atas, itu menunjukkan bahwa kartu ini mengisyaratkan dia akan terus ada di saat kamu sedang kecewa-kecewanya. Karena kita bilang energinya The Devil ya di atas. Kamu kecewa karena banyak dihianati seseorang. Atau di saat kamu senang, di saat kamu bahagia, dia pun ada. Jadi intinya teman-teman, dia tuh mau berada dalam situasi jangka panjang, baik suka maupun duka. Dia mau menemanimu di saat-saat kamu sedang bekerja dan berjuang. Intinya orang ini mau nemenin kamu dari nol. Dia mau supaya apa ya, kamu tuh juga paham gitu loh, bahwa kamu itu ternyata punya ikatan sama dia, dimana ikatannya ini itu berefek di kemudian hari. Tuh, kartunya aja berat banget loh, mengenai beban di pundak, ya kan? Dia cuman bilang di sini kayak kamu tuh harus yakin bahwa
Walaupun perjalanannya berat, tapi kamu nanti sampai kok pada yang kamu mau, sampai pada tujuan kamu. Ini bagus sih sebenarnya. Tuh, kalau kamu sudah sampai pada tujuanmu nanti, efek dari doa yang dia berikan padamu, kamu akan bahagia dengan keluarga kamu. Dia prioritas loh, kehidupan kamu dengan orang di dalam kamu dulu, bukan memprioritaskan kamu sama dia. Dan di sini kamu menyadari bahwa kamu nanti akan lebih belajar lagi, lebih banyak bersyukur, lebih banyak bilang, Tuhan, walaupun aku susah, tapi aku masih diberi nafas, aku bahagia. Ya, di sini tuh banyak introspeksi, gitu loh. Kalau kamu sudah melewati sesuatu yang panjang seperti ini, maka di pikiran dia kamu nanti akan banyak belajar. Ini tuh bukan akhir segalanya, teman-teman. Tapi kebahagiaan kamu tuh mungkin aja, gak mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun. Nggak apa-apa, karena kita tuh ibaratnya pernah kiamat kecil kan. Kita pernah resesi, dan resesi itu tuh nggak bisa dalam 1 tahun 2 tahun. Kita butuh minimal 3 tahun 4 tahun, bahkan lebih. Kalau normalnya dulu 2 tahun kita udah bisa ngembaliin keuangan kita, tapi nggak dengan tahun ini gitu loh. Semuanya itu walaupun sudah berjalan normal, daya beli dan lain-lain itu udah semakin sedikit. Orang buang kuota untuk nonton YouTube pun kadang-kadang mikir-mikir gitu loh. Iya kan? Banyak yang susah teman-teman kondisinya. Jadi kita nggak bisa memaksakan kehidupan itu harus terus sama. Itu pesan dia buat kamu ya. Kemudian apa yang akan dia lakukan untuk minimal ya membantu kamu lah, mengasis kamu apa? Di sini sih dia lebih kepada memiliki sebuah rencana ya, tapi sebetulnya itu rencananya itu baru dipikirkan, belum juga untuk dijalani. Aku lebih melihatnya dia tuh punya banyak rencana, namun memang lagi ditahan dulu gitu loh. Dia tuh udah punya kejutan pada akhirnya buat kamu, tetapi dipending dulu karena kondisi kamu mungkin lagi nggak bagus gitu loh. Dan di sini rencana yang dia lakukan itu sebetulnya sudah strict gitu, sudah pasti. Jadi ini tuh semacam kayak penundaan dulu lah. Aku nggak bisa ketemu kamu dulu, atau mungkin kamu belum bisa, aku paksa ketemu diriku karena mungkin kondisi dia juga lagi nggak bagus. Ya kita nggak pernah tahu, tapi doa ini yang tidak akan pernah pudar teman-teman. Yang aku lihat ya, karena tujuan dia adalah dia pengen harapan kamu itu terlaksanakan. Kalau kamu bahagia, aku melihat orang ini juga bahagia. Apalagi ada satu keajaiban gitu, kabar bahagia yang besar gitu, dia juga ikut happy. Sumpah, orang ini tuh concern banget sama kehidupan duniawi kamu ya, karena dia tahu mungkin kamu lagi bermasalah sekarang. Kita akan ungkap siapakah dia ya teman-teman. Kita akan ungkap siapakah dia. Orangnya itu pekerja keras. Dia mungkin datang dari keluarga yang mungkin berada, atau dia suka sekali untuk saving gitu. Dia punya tabungan lumayan, ada lah gitu, walaupun tidak ditunjukkan sama kamu. Tapi dia juga adalah orang yang kesepian. Yang pasti dia adalah orang kesepian. Yang kedua, pikirannya itu lebih kepada arah maju. Jadi dia ini adalah orang yang one man show ya teman-teman. Kalau orang one man show itu artinya adalah orang yang mungkin tidak mau banyak orang gitu loh. Dia tuh kalau misalnya bekerja ya bekerja sendiri, orangnya fokus, orangnya tuh kayak penyendiri. Kemudian dia tuh suka banget loh, suka kayak bangun di malam hari, mungkin ngelamun, mungkin berdoa, mungkin pengen dia tuh punya harapan atau sholat malam atau ibadah malam. Aku lihatnya energinya seperti itu. Orangnya tuh agak sedikit misteri, ya, agak sedikit misteri karena ada cahaya bulan di situ. Ada kartu The Hierophant. Umurnya ini ya, aku udah bilang-bilang nih rata-rata nih umurnya itu udah sangat mature, dewasa. Bisa seumuran kamu, bisa kepala 3, bisa dia lebih tua daripada kamu atau sepantaran sebetulnya. Karena kenapa? Sebetulnya dia ini adalah orang yang berilmu. Orang ini buat kamu nyaman, orangnya ini bisa kamu percaya gitu loh.
Ya walaupun orang itu ada bohong-bohongnya, tapi di sini kalau kamu menanyakan apa ya, misalnya ilmu pengetahuan atau kamu pengen harus tahu gimana, dia tuh bisa nenangin kamu gitu loh. Jadi ada energi yang buat kamu tuh tenang karena dia tuh punya sisi misterius juga, sisi kayak mengimbangi. Di sini aku melihat orangnya itu tidak pernah bisa bilang iya kalau hatinya nggak setuju. Dia selalu mikirin apa yang nanti terjadi. Tidak bisa cepat memilih, ya. Dia tidak akan mau melakukan sesuatu kalau hatinya itu tidak tergerak. Jadi kesannya kalau beri keputusan ini agak sedikit lama. Dia pengen ketemuan sama kamu sih, ya. Mungkin dia ini udah apa ya, menginginkan sebuah pertemuan tapi agak tertunda. Kamu udah kenal dia sih sebenarnya, udah kenal dia, udah tahu dia. Di sini ada energi dari Taurus, kemudian ada energi dari Aquarius, ada energi dari Aries. Taurus kuat ya. Terus di sini ada energi Libra, ada energi dari apa ya? Aku jadi lupa teman-teman. Astaga. Apa sih energi air itu? Pak, bukan Pisces. Sebelum Pisces apa ya? Cancer ya? Cancer, iya, Cancer. Aku jadi lupa gitu. Ya, ini kuat juga energi dari apa namanya, elemen water sign ya. Cancer kuat dibarengin sama Scorpio, Pisces. Dia tuh punya ide, dia tuh pengen ngide gitu loh. Ya, orang itu suka kasih ide, suka kasih apa ya? Masukan. Dia tuh lebih seneng kayak merasakan ya. Jadi kayak jangan bilang dia tidak empati sama kamu. Dia sangat empati banget. Dia mikirin sampai dia tuh kayak ya mungkin hanya bisa kasih bantuan-bantuan kecil sama kamu gitu teman-teman ya. Aku kayaknya bosen pakai ini. Bentar ya, aku iniin dulu dadu-dadunya ya. Kita kembali ke kerincingan. Siapakah dia? Aku akan ambil huruf-hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku nggak lihat ya. Lalu kita akan ungkap untuk sikapnya. Orangnya ini gimana ya? Suka sendiri teman-teman. Dia tuh sebetulnya cerewet, selalu merasa kesepian, tapi ya memang sendiri. Ya dimana orangnya ini tuh juga cukup apa ya, suka nggak sabaran. Di sisi lain dia ini kesepian. Ya, ini agresif ya, agak sedikit agresif orangnya. Kemudian kamu tuh suka kayak kerja sama dengan orang ini, dan orang ini memang money oriented. Jadi nggak heran kalau misalnya aku bisa bilang dia tuh suka bisnis, dia tuh suka networking, suka sesuatu yang menguntungkan. Makanya dia doain kamu itu sesuatu yang berbentuk duniawi. Terus di sini ya, ini lagi-lagi agresif orangnya, serius. Kita punya D, ya, Delta. Kita punya K, King. Kita punya W, Wimbledon. Kita punya X ya, tanda cross. Kita punya S. Kita punya L, U, dan A. Nah, kalau misalnya memang ini pembacaannya untuk kamu ya teman-teman, maka nama-nama panggilannya di sini minimal itu keluar ya. Misalnya ini pembacaannya berapa persen Kak? Kalau ada namanya, tadi terus zodiaknya juga aku udah bacain kan dari kartu ini. Ya, ini energinya itu bisa 80%. Tapi kalau nggak ada sama sekali dari zodiaknya yang di sini,
kemudian nama juga nggak ada, berarti 60% ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Ambil yang baik, buang yang buruk. See you and bye-bye.